teman-teman Komisi 10, Pak Menteri, beserta jajaran yang saya hormati. Pertama-tama saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri atas penjelasan yang sangat bagus dan segala upaya yang keras, yang kuat untuk memajukan dunia pendidikan nasional. Untuk ujian nasional yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa pengaduan masalah tentang ujian nasional juga secara grafik sudah menurun drastis. Namun ada hal yang menarik ingin saya sampaikan yang terlihat dari data tentang peningkatan IIUN atau Indeks Integritas Ujian Nasional. Baik dalam hal 10 provinsi yang ada peningkatan dan 10 provinsi tertinggi rata IIUN tahun 2016. Nah, sepengetahuan kami bahwa pada tahun 2015 yang lalu ada provinsi ataupun daerah-daerah yang indeks integritasnya juga cukup baik dan masuk dalam rata tertinggi. Tetapi pada tahun 2016 ini malah kok hilang ataupun tidak ada sama sekali, baik dalam rata tertinggi maupun dalam peningkatan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan dan ingin juga tanyakan, ada faktor apa penyebab sampai kok malah hilang? Apakah fungsi pengawasan atau pendampingannya yang kurang bagus, atau ada faktor apa gitu Pak Menteri? Itu juga yang disampaikan oleh rekan-rekan yang lain bahwa apakah pendidikan Indonesia secara nasional itu kok yang muncul ada daerah-daerah tertentu saja ya, kemudian ada peningkatan. Terbalik saya ingin tanyakan kok yang pernah ada malah hilang. Ini mohon juga disampaikan, dijelaskan kira-kira faktor apa, dan tolong diupayakan lagi sehingga betul-betul yang sudah ada jangan sampai hilang dan tetap terpelihara dan muncul lagi daerah-daerah yang lain. Kemudian tentang target ataupun apa yang menjadi harapan kita semua, keinginan ataupun satu kebanggaan nanti bahwa sampai dengan 2018 nanti target untuk 100% nasional itu sudah bisa melaksanakan UNBK dengan progres tiap tahunnya sekitar 60% pelaksanaan UNBK tersebut. Nah, ini sudah sampai di mana? Karena kami melihat di daerah-daerah itu masih banyak sekali yang belum siap. Termasuk yang disampaikan dalam paparannya tentang infrastruktur pendukung dunia pendidikan. Nah, ini tolong supaya tetap progres untuk diperhatikan, untuk didukung sehingga bisa mencapai target sampai 2018 itu betul-betul 100%. Dan juga yang menjadi perhatian saya bahwa kita memang melihat secara umum satu sekolah yang menjadi ukuran integritas sekolah, kemudian menjadi integritas provinsi. Tetapi penekanannya tetap pada anak didik. Nah, ada kaitan dengan apa yang disampaikan terdahulu juga, termasuk program Indonesia Pintar, bahwa pemahaman kami di daerah ataupun daerah pemilihan kami merasa bahwa guru-guru yang menjadi sokok guru ataupun tulang punggung pendidikan itu kemudian tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga indeks integritas tadi yang saya sampaikan di depan bahwa kemudian malah merosot, menurun ataupun hilang. Contoh,
ada banyak sekolah yang kemudian anak-anak didik itu sudah masuk ke PIP, Pak Menteri, sudah ter-SK-kan anak-anak mendapat program Indonesia Pintar. Walaupun tidak dalam bentuk KIP yang dimaksud, sekarang baru kemudian ada pencetakan kartu. Tetapi KKS saja tidak ada gitu. Bagaimana menjadi acuan untuk orang ataupun anak-anak didik itu memperoleh program Indonesia Pintar ini? Di sana masih menganggap bahwa BSM dan PIP itu satu hal yang beda. Dan saya sangat setuju. Sebaiknya ditegaskan saja mau PIP atau BSM. Karena ketika sudah ter-SK-kan, anak-anak didik ini yang mempunyai hak untuk mendapatkan beasiswa itu untuk Indonesia Pintar, bukan untuk siswa miskin. Sehingga kemudian terjadi permainan di tingkatan pemerintah daerah ataupun dipolitisasi, dipolitisir, sampai kepada tingkat kepala sekolah yang tidak mau merekomendasikan anak didiknya. Apakah kepala sekolah sebagai bapak asuh daripada anak-anak didik ini tidak mengakui bahwa anak-anak ini bersekolah di sekolah tersebut? Ini yang saya maksud dengan integritas itu tidak bisa dilihat secara umum sekolah ataupun anak didik hasil daripada ujian itu sendiri. Tetapi lebih harus ditekankan kepada guru-guru itu. Saran saya, apa yang saya pernah tahu dan saya pernah lihat dengan apa yang pernah diluncurkan oleh OJK untuk simpanan pelajar, sebaiknya tidak kita lagi membuat kartu Indonesia Pintar berdasarkan KKS ataupun data statistik dan sebagainya. Tetapi anak-anak didik itu harus diberikan buku tabungan yang berupa yang namanya simpel tersebut. Ini saran saya, Pak Menteri. Sehingga anak juga setelah anggaran ataupun dana itu masuk ke dalam buku tabungannya, dia bisa kapan saja bisa mengambil, sehingga tidak menimbulkan polemik yang macam-macam ribet rumit seperti itu. Ini pikiran ataupun saran yang karena kita melihat kondisi di lapangan, kondisi di daerah itu seperti itu, Pak. Kita melihat lagi bahwa program PIP ini sangat bagus, sangat dibutuhkan, apalagi daerah-daerah 3T. Nah, anggaran-anggaran ini juga bisa lihat dalam ikhtiar temuan BPK 2015 belum masuk. Tetapi anggaran ini sudah mengendap di dalam bank-bank penyalur yang tidak bisa dicairkan sampai dengan sekarang. Masih banyak. Kalau itu sampai masuk dalam temuan, harusnya tidak cuma 600 jutaan. Ini sangat-sangat disayangkan. Mohon ini menjadi perhatian kita bersama, dan juga untuk Komisi 10 teman-teman, saya harap ini serius untuk kita bisa perhatikan, karena ini menyangkut hak daripada anak-anak. Mereka sudah hampir-hampir tidak ada kepercayaan. Ketika kita menjelaskan tentang apa itu program beasiswa ini, mereka sudah tidak ada kepercayaan terhadap guru maupun kepala sekolah. Ini perlu satu perhatian untuk menjadi pembenahan kita. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini, dan yang terakhir, selamat Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih. Terima kasih juga.